Oke, terima kasih telah kembali di forum Sinergi Teknikal. Kembali saya Ratu Sonoto. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang solusi Azure Backup. Nah, Azure Backup ini salah satunya adalah dari produk Microsoft, dan kali ini saya akan membahas sedikit apa itu yang backup yang ada di atas Azure. Agenda kita kali ini kita akan sedikit membahas Azure Overview seperti apa, lalu juga backup data kita seperti apa, dan bagaimana kita mereduce downtime. Jadi kita bisa langsung mulai aja. Untuk Azure sendiri, dia itu sudah memiliki beberapa data center yang ada di seluruh dunia. Jadi kita tidak tertutup data centernya itu hanya ada di Indonesia, tapi juga sudah ada di beberapa negara, termasuk di negara Southeast Asia dan juga di benua Amerika, benua Eropa, dan di benua yang lainnya. Nah, untuk lebih rinciannya, total sekarang ada 32 data center. Jadi tersebar di seluruh benua dunia. Yang terdekat dengan Indonesia tentu ada di Southeast Asia di Singapura, dan yang ada di East Asia di Hong Kong. Sehingga ketika kita ingin menaruh data kita, jangan takut untuk ada lag time atau mungkin aksesnya lambat, karena aksesnya akan terhubung langsung ke data center yang ada di negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya untuk tentang cloud, kita tidak akan membahas terlalu lebih dalam, tapi saya akan membahas sedikit saja apa itu sebenarnya cloud, data center yang ada di cloud. Jadi kalau data center yang ada di cloud, sebenarnya Azure itu bermain di ranah Infrastructure as a Service atau IaaS dan Platform as a Service atau PaaS. Jadi yang dimaksud dengan Platform as a Service ini atau PaaS, kita memanage application dan data saja. Sedangkan untuk Infrastructure as a Service, kita hanya memanage bagian application, data, middleware, dan OS. Sisanya untuk virtualisasi, server, storage, dan networking itu dimanage oleh vendornya atau ini adalah Microsoft. Nah, untuk lebih gampang lagi analoginya, tadi kalau IaaS atau Infrastructure as a Service, anggap aja kita sedang beli pizza. Nah, ketika kita beli pizza, di sini ada beberapa pilihan. Ada yang kita bikin di rumah, ada yang kita ambil. Misalnya kita udah pesen, tinggal kita ambil. Ada yang kita delivery, jadi kita seperti biasa di Indonesia kita delivery pizza. Dan ada yang kita datang ke restoran pizza. Nah, untuk yang IaaS dan PaaS, nah ini IaaS, kita hanya mungkin menyediakan meja, lalu minuman, terus untuk manasin, oven, dan apinya. Dan kalau misalnya kita bermain di PaaS, kita cukup menyediakan meja dan minumannya saja. Jadi kalau makanan yang sudah datang, ya tinggal kita makan, paling modal meja sama minuman. Tapi kalau misalkan ini tadi software as a service atau SaaS, itu kita bermain semuanya itu di manage oleh vendor. Jadi kita nggak pusing lagi. Misalnya kita mau software sudah ada di dalamnya, atau mungkin kita bikin website, sebenarnya di Azure pun juga bisa. Tapi kali ini saya akan membahasnya lebih dalamnya di backup. Nah, kurang lebih Azure Service itu ada 59 layanan sebenarnya totalnya, dan mungkin tidak terlalu kelihatan, saya akan skip aja. Jadi ada beberapa layanan di Azure itu, salah satunya yang paling sering dipakai itu Windows Virtual Machine sama Linux Virtual Machine. Terus database-nya juga sering dipakai, SQL database, dan juga untuk storage. Nah, kita kali ini akan membahas di hybrid integration atau di backup. Jadi di hybrid integration itu ada backup dan set recovery. Tapi khusus pada sesi kali ini saya akan membahas tentang backup. Ya, jadi ini banyak sekali Azure Service, total ada 59. Nah, kita sudah mulai masuk pada intinya. Jadi di backup di Azure itu kita memainkan tiga pilihan ini, mengkolaborasikan antara physical server, virtualisasi, dengan cloud. Nah, kenapa kita menggabungkan itu dengan Microsoft? Kita memilih untuk ketiga hal ini itu tidak ada yang mustahil. Jadi bisa kita gunakan untuk expanding IT capabilities. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di atas Azure? Jadi di sini ada misalnya storage, tadi seperti saya bilang ada storage, lalu juga ada backup dan disaster recovery. Nah, ketika kita ingin backup, kita pasti membutuhkan size yang cukup besar di storage. Makanya di sini dikolaborasikan dengan storage dan disaster recovery. Untuk storage sendiri kita bisa men-scale up atau kita mau bisa men-scale down secara mudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, datanya juga bisa kita akses di mana saja karena ini berbasis web. Jadi dengan teknologi HTML5 kita bisa aksesnya via laptop, tablet, atau bahkan sekarang di smartphone. Jadi penggunanya sangat mudah. Begitu pula dengan backup dan disaster recovery-nya. Nah, untuk disaster recovery-nya sendiri kita bisa membuat sebuah DRC atau yang biasa kita sebut disaster recovery on site. Nah, ini kita bikin di atas cloud.
Nanti untuk di Azure sendiri akan ada sesi lebih lanjut yang akan saya jelaskan atau mungkin nanti teman saya. Tapi kita akan berfokus pada ini di backup. Bagaimana kita bisa simple backup, kita bisa tahu di beberapa data center. Tadi karena kan sudah jelaskan di awal ada 32 data center. Nah makanya sekarang kita mau melanjutkan bagaimana sesi itu. Nah, Microsoft Azure Backup sebenarnya basically kita itu nanti akan melakukan yang namanya download Azure Backup Agent. Jadi kita download dulu Azure Backup Agent-nya, lalu nanti kita akan nge-backup atau kita akan merestore file atau folder. Nah, jadi ini memang hanya bisa berjalan di sistem operasi Windows, tetapi manfaatnya cukup banyak. Jadi kalau file server Bapak atau Ibu ingin di backup, itu bisa di cover dengan Windows Azure Backup. Kenapa? Karena kita selain bisa backup, recovery datanya juga tidak sulit. Dan dia mempunyai waktu retention yang bisa kita atur. Jadi jangan takut datanya terlalu lama disimpan di cloud, tetapi datanya bisa dikembalikan lagi ke komputer on-premise yang Bapak Ibu punya atau server yang Bapak Ibu punya. Nah, terus kita juga bisa backup selain file server, kita juga bisa backup SQL server. Jadi jangan takut data SQL Bapak Ibu itu terjadi gangguan atau mungkin datanya hilang, kita juga bisa backup di atas Azure. Jadi bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Terus kita juga bisa melakukan, kita bisa mengakses dengan website. Ada URL dan storage key. Jadi yang mau masuk ke database-nya pun juga nanti menggunakan keamanan authentication multi. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Nah, lalu juga ini sedikit saya bahas di sesi recovery. Jadi kalau tadi kita mau backup, di dialnya juga ada. Jadi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi di sini, di Windows Server di bawah, dan kita bikin aplikasi di atas Azure. Nah, dia di recovery ini tidak tertutup kepada Windows saja. Dia bisa untuk mendisaster Linux, bahkan dia bisa mendisaster VMware. Nah, salah satu kasus recovery yang akan saya bahas sedikit di sini adalah recovery replika. Di mana recovery ini misalnya kita di parameter ini kita udah bikin infanya. Nah, nanti di sini kita akan membuat suatu replika di atas Azure, di atas cloud. Nah, ketika kita membuat di atas cloud, nah seandainya kata nanti yang di prime server ini down atau mati, maka di Azure ini sudah siap untuk digunakan. Jadi kita tidak perlu istilahnya menambah biaya untuk membeli satu server di sini tadi yang baru, tapi cukup tahu di Azure di cloud, sedikit mereduce dari kebutuhan atau mungkin pengeluaran Bapak Ibu untuk mengalokasikan dana untuk beli server yang baru. Nah, makanya solusi ini sangat berguna buat Bapak Ibu yang mereduce capex menjadi opex. Nah, untuk masalah processingnya sendiri, kita bermain di Open License Program. Di mana di Open License Program itu kita bermain di PSUGO. Kenapa PSUGO itu maksudnya adalah kita memakai sesuai dengan penggunaan kita. Mungkin kalau Bapak Ibu di Indonesia sudah menggunakan token listrik, nah seperti itu cara pembayarannya. Jadi kita beli tokennya berapa sekian pulsanya, lalu kita pakai sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa itu misalnya kalau listrik kita pakainya banyak, ya bayarnya juga mahal. Demikian pula dengan Azure. Kalau kita pakai juga hemat dan bijak sesuai dengan kebutuhan, maka kita bisa menekan daripada biaya itu sendiri. Fleksibel dan bisa dalam kondisi yang panjang. Jadi demikian presentasi saya tentang Windows Azure Backup. Nantikan lagi untuk slide presentasi berikutnya dari tim Sinek Technical. Terima kasih.